Bounty Beach Club Bungalow. Hai, aku di sini dan hari ini kita ada di Kismis. Apa kabar kamu? Hari ini aku akan ajak kamu ke salah satu bungalow di salah satu pulau terkenal di Indonesia. Dan katanya bungalow ini lumayan angker. Namanya adalah Bounty Beach Club Bungalow. Mungkin kalian yang orang Bali atau yang orang Lombok udah gak asing nih dengar nama bungalow ini. Bungalow ini tuh katanya dekat dengan Bali ya, tapi ternyata bungalow ini tuh ada di salah satu pulau yang masih satu daerah dengan Pulau Lombok. Namanya adalah Gili Menok. Kalau kalian dari Bali, kalian membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam sampai 3 jam untuk sampai ke Gili Menok. Kalian perlu nyebrang dulu nih ke Lombok, habis dari Lombok ke Gili Trawangan dulu. Dari Gili Trawangan baru kalian bisa sampai ke Gili Menok. Di Gili Trawangan kalian bisa naik kapal kecil yang tersedia di sekitar pukul 9.30 pagi sampai jam 4 sore aja. Nah, sampainya nanti di Gili Menok kalian udah disambut tuh sama andong atau dokar atau kereta kuda ya sejenisnya lah, yang akan mengantarkan kalian mengelilingi pulau ini dengan luas ya kurang lebih 150 hektar. Kalian bisa juga kok jalan kaki, tapi kalau jalan kaki kalian bisa menghabiskan waktu sekitar 90 menit sampai 120 menit. Beberapa wisatawan yang datang dan menghampiri Bounty Beach Club Bungalow ini selalu mengatakan bahwa pengemudi andong itu tidak mau menunggu di depan Bounty Beach Club Bungalow, tapi mereka lebih memilih untuk pergi kembali ke pangkalan mereka dan menunggu wisatawan itu menelpon mereka untuk minta dijemput kembali. Tapi bisa juga tuh wisatawan yang datang itu pulang jalan kaki dari Bounty Beach Club Bungalow menuju ke pelabuhan. Sayangnya guys, pemilik bungalow ini tidak diketahui namanya karena sangat sedikit sekali informasi yang beredar di internet tentang bungalow ini. Tetapi ada dua pendapat yang mengatakan bahwa pemilik bungalow ini adalah orang asing atau orang luar negeri, dan beberapa orang mengatakan bahwa pemilik bungalow ini adalah orang Bali asli. Bahkan ya guys, ada salah satu netizen yang menyatakan bahwa dirinya pernah bekerja sebagai karyawan di bungalow ini dan mengatakan bahwa pemilik bungalow ini adalah orang Bali asli. Gimana menurut kalian? Komen di bawah. Seperti bungalow pada umumnya, bungalow ini juga mempunyai fasilitas yang lumayan lengkap, yaitu di salah satu bangunan, namanya juga bungalow ya, ada isinya kasur, dipan, TV, AC, kursi, meja, dan juga kamar mandi. Bungalow ini juga punya restoran, punya kolam renang, punya bar, punya kamar mandi umum juga. Dan yang pastinya bungalow ini itu mempunyai pantai yang sangat indah yang tepat berada di depan bangunan bungalow. Namun ya namanya bangunan yang udah lama terbengkalai atau sudah tidak terawat lagi, banyak banget nih rumor yang beredar tentang kapan sih ditutupnya bungalow ini sampai hal-hal mistis yang terjadi di bungalow ini. Menurut cerita yang beredar ya guys, kalau bungalow ini tuh tutup tahun 2002, dan dimana pada saat tahun 2002 itu bertepatan dengan tragedi bom Bali yang menewaskan banyak banget wisatawan asing dan juga wisatawan lokal. Sehingga ya para calon wisatawan yang tadinya mau berlibur nih ke Bali mengurungkan niatnya berlibur ke Bali, dan hal ini juga berdampak pada pemilik villa, hotel, dan juga bungalow yang ada di Bali. Tanpa terkecuali juga ya Bounty Beach Club Bungalow ini, karena omset yang sangat turun drastis itu membuat manajemen bungalow ini tidak sanggup untuk melakukan pemeliharaan terhadap bungalow sehingga memilih untuk tutup. Bisa dikatakan juga bahwa bungalow ini itu bangkrut ya guys. Cerita punya cerita kalau bungalow ini itu sebenarnya tutupnya itu tahun 2004, karena di tahun 2004 itu ada informasi yang beredar bahwa pemilik bungalow ini meninggal secara tragis dan sangat-sangat misterius. Semisterius apa nggak tahu juga guys. Sampai saat ini beritanya tuh belum terkonfirmasi. Bounty Beach Club Bungalow yang awalnya itu sangat ramai pengunjung, sekarang ini keterbalikan guys, sangat sepi pengunjung. Cuman ada beberapa wisatawan yang datang ke sana untuk melakukan wisata horor saja di bungalow ini. Dan dalam salah satu video di kanal YouTube, yaitu punyanya Koriki, di sana ia menampilkan bahwa bungalow ini sudah sangat-sangat tidak terawat dan ada beberapa bangunan yang sudah rata dengan tanah, hampir roboh, miring dan sebagainya, yang mungkin karena dampak dari
gempa Lombok beberapa waktu lalu juga ya guys. Nah, di dalam video Koriki juga dilihatkan bahwa di salah satu bangunan bungalow yang masih bisa dimasuki, di dalamnya masih ada dipan, kasur, AC, kursi, meja, yang menandakan bahwa bungalow ini benar-benar ditinggalkan begitu saja. Beberapa wisatawan yang datang dan juga warga sekitar seringkali merasakan merinding ketika berada di bungalow ini, dan juga sering ada yang melihat penampakan di dalam bungalow ini, dan mereka meyakini bahwa penampakan yang ada itu adalah penampakan dari pemilik bungalow yang meninggal secara tragis dan juga sangat-sangat misterius ini. Tapi kembali lagi ya guys, ini adalah bangunan yang sudah lama kosong dan tidak terawat juga gitu. Jadi banyak makhluk-makhluk tak kasat mata yang ikut numpang hidup di bangunan ini atau di bungalow ini. Gimana menurut kalian? Nah, itu tadi kisah misteri dari aku. Kalau kalian punya banyak informasi tentang bungalow ini, kalian bisa komen di bawah. Dan kalian juga yang punya saran atau punya kritik untuk aku, bisa juga komen di kolom komentar ya guys ya. Sampai jumpa kembali di kisah misteri selanjutnya. Bye!